Perkenalkan, nama saya Kevin Kayang, NIM B10111171152. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Pada UAS kali ini saya memilih Samuel Kuznets. Samuel Kuznets memenangkan Nobel pada tahun 1971 di bidang ekonomi atas usahanya mempelopori pengukuran dan analisis atas sejarah pendapatan nasional. Negara-negara maju telah memberikan suatu definisi yang terinci mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kepastian dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kepastian itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyelesaian teknologi, institusional, atau kelembagaan dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Masing-masing dari ketiga komponen pokok dari definisi itu sangat penting. Berikut ini ketiga komponen pokok tersebut. Yang pertama adalah kenaikan output yang berjalan berkesinambungan. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, guna mewujudkan potensi pertumbuhan ekonomi. Simon Kuznets juga menemukan teori ketimpangan. Distribusi pendapatan dimulai dari munculnya suatu hipotesis terbalik. Pada tahun 1955, Kuznets menyatakan bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata. Namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan makin merata. Pada gambar kurva di bawah ini diketahui bahwa pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi makin merata. Beberapa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Kuznets tidak dapat dihindari, namun semua bergantung pada proses pembangunan yang dijalankan oleh masing-masing negara. Kritik dari teori ketimpangan distribusi pendapatan. Gerber Palma baru-baru ini menemukan bukti ketimpangan kurva Kuznets. Bukti statistik untuk sisi atas dari interval U antara ketidaksetaraan dan pendapatan per kapita tampaknya telah menghilang, karena banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah kini memiliki distribusi pendapatan yang serupa dengan sebagian besar negara berpenghasilan menengah selain Amerika Latin dan Afrika Selatan. Artinya separuh dari Afrika Sub-Sahara dan banyak di negara Asia termasuk India, China, dan Vietnam sekarang memiliki distribusi pendapatan yang serupa dengan ditemukan di utara. Palma menjelaskan negara-negara berpenghasilan menengah hanya di negara-negara Amerika Latin dan Afrika Selatan yang hidup dalam liga ketidaksetaraan mereka sendiri. Contoh yang relevan. Kali ini saya mengambil jurnal yaitu Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat, suatu kajian terhadap hipotesis Kuznets yang ditulis oleh Ibu Erni Panca Kurniati. Nah, berdasarkan hasil penelitian beliau, ketimpangan yang terjadi di Kalimantan Barat cenderung mengalami penurunan pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat. Oleh karena itu, kurva Kuznets pun tidak berbentuk pada tahun 2001 sampai 2010 di Kalimantan Barat. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Ini ada kata motivasi. Your greatest responsibility is to love yourself and to know you are enough. Terima kasih.